31 Desember 2019 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kami akan melakukan pendakian. Rencananya malam pergantian tahun di Bukit Kabah. Setelah packing selesai, kami pun berangkat. Sialnya, kami siap berangkat, mobil yang akan kami tumpangi ternyata banyak kempes. Ada saja. Setibanya kami di pos pendakian, kami pun mendaftar dengan 11 orang, termasuk saya sendiri. Setelahnya kami berdoa, karena dengan berdoa akan membuat kita semakin kuat batinnya, dengan harapan selamat sampai tujuan. Kami berlanjut melakukan perjalanan kami disambut dengan trek basah sisa hujan semalam. Semakin melangkah, semakin menguras energi saja. Sejenak membaringkan lelah. Perkenalkan sahabat, ini adalah salah satu sahabat kami. Namanya Andi. Dia sosok yang jenaka, terkadang membuat kesal juga. Walaupun begitu, dia selalu berhasil mencairkan suasana yang hening. Bertingkah dengan konyolannya seakan menyamarkan rasa letih karena beban carrier di punggung. Bukannya beban hidup sahabat, hehehe. Perjalanan kami bertemu dengan tim Basarnas yang siaga setiap kala ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Oh iya sahabat, Bukit Kabah adalah gunung dengan ketinggian 952 mdpl. Bukit Kabah juga jenis gunung beraktif aktif tipe A dan memiliki 8 buah kawah, 5 diantaranya tertutup vegetasi yang terakhir meletus pada 1600-an. Jalur pendakian di Bukit Kabah dapat ditempuh dengan 2 jalur. Jalur 1 hutan ditempuh dengan berjalan kaki, dan jalur 2 bisa dilewati dengan motor. Jalur motor kalau ditempuh dengan berjalan kaki lumayan jauh sahabat. Sebaiknya kalau menyukai hiking, melewati jalur hutan saja. Walaupun tidak terlalu tinggi, jangan menyepelekan keselamatan sahabat, karena alam bisa berubah kapan saja. Gunung bukan wisata safari, jadi membawa peralatan yang lengkap saat naik gunung sangat penting untuk keselamatan dan juga pengetahuan tentang alam dan bahayanya. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Camp Gajahan dengan jalur yang ekstrim, berjalan di bibir tebing yang dalam. Salah melangkah sedikit akan fatal akibatnya. Di atas bibir kawah mati, kami disambut kabut yang lumayan tebal. Sepanjang mata memandang sampai di Camp Gajahan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kami pun bergegas mendirikan tenda, keburu rintik air hujan yang mulai berjatuhan. Sialnya belum selesai merakit tenda, hujan sudah tak sabar membasahi baju kami. Di malam harinya
Kami berkumpul dan sembari mengobrol dan menikmati dengan segelas kopi hangat. Karena terlalu bereuforia tanpa disadari bahwa hari sudah larut malam, kami pun bergegas tidur untuk kembali mengisi energi yang hilang. Sialnya, baru saja memejamkan mata, hujan datang tak diundang. Alhasil, salah satu tenda teman kami roboh. Sialnya yang lain bocor. Wajar saja, tenda yang kami sewa single layer. Sialnya di malam tahun baru di gunung di kala musim penghujan. Dengan rasa kesal karena kesalahan kami sendiri tanpa memikirkan resikonya naik gunung dengan peralatan seadanya. Walaupun dengan penuh kesialan, kami tetap bersyukur karena di balik ini semua adalah hikmah yang dapat dipetik. Sekitar jam 5.30 waktu Indonesia Barat pagi bertanda, kami bergegas untuk summit dengan rasa kantuk yang masih menguasai atas diriku. Tapi aku harus bergegas menyaksikan sang mentari di balik horizon. Dengan segala rintangan yang kami hadapi, akhirnya kami sampai di puncak tertinggi di Bukit Kaba. Setelah kami berfotoria, kemudian kami pun sepakat untuk turun dengan rasa berat hati untuk meninggalkan tempat yang menakjubkan ini. Tetapi sejatinya pendakian adalah untuk kembali dengan selamat dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Saya Fatul Muhammad, salam lestari.